Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dukmasariulolo dengan NIM FAA 118022. Baik, di sini saya akan melakukan review jurnal dengan judul Gambaran Distribusi Spesies Anopheles dengan perannya sebagai vektor malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Berikut untuk deskripsi jurnal. Ini merupakan jurnal Spiracle volume 12 nomor 1 halaman 46-59 tahun 2020 dengan penulis Vivin Mahdalena dan Tri Wurisastuti. Untuk reviewer saya sendiri, tanggal reviewnya 13 Oktober tahun 2021. Untuk latar belakangnya, malaria merupakan salah satu di antara penyakit tular nyamuk yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Malaria menjadi salah satu penyebab utama kematian di negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan Annual Parasite Incidence, 3 provinsi di Indonesia dengan angka API tertinggi yaitu Papua 41,31, Papua Barat 7,95, dan Nusa Tenggara Timur 3,36. Nyamuk Anopheles yang menjadi vektor malaria di Indonesia bagian timur adalah Anopheles bancrofti, Anopheles coliensis, Anopheles farauti, Anopheles subpictus, Anopheles barbirostris, Anopheles sundaicus, Anopheles punctulatus, dan yang berpotensi sebagai vektor yaitu Anopheles fagus. Penyebaran Anopheles di wilayah Indonesia bersifat lokal spesifik. Pola penyebaran Anopheles ditentukan oleh faktor lingkungan, suhu geografi, dan juga ekosistem. Tujuan penelitian itu sendiri adalah menyajikan informasi tentang spesies Anopheles yang tersebar di wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT. Untuk metode penelitiannya itu merupakan studi literatur, di mana informasi diperoleh dari buku, artikel, penelitian atau jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian dari rentang tahun 2003 sampai tahun 2019. Nah, ini berikut untuk tabel hasil penelitiannya. Saat dilihat, tabel di atas menggambarkan spesies Anopheles yang ditemukan di Provinsi NTT, Papua, dan Papua Barat. Anopheles merupakan vektor malaria yang hidup karena kondisi lingkungan yang mendukung. Anopheles dapat dibedakan dengan nyamuk lainnya karena mempunyai palpus dan proboscis yang sama panjang. Selain itu, dengan mengamati posisi istirahat dan menghisap darah dengan cara mengangkat abdomen bagian belakang. Anopheles membutuhkan darah untuk perkembangan telur. Ketika proses pengambilan darah terjadi hubungan antara parasit penyebab malaria, nyamuk sebagai pembawa, dan manusia sebagai penderitanya. Berikut untuk asal penelitian yang pertama adalah Anopheles fagus. Untuk Anopheles fagus sendiri itu paling umum ditemukan di semua habitat Anopheles. Spesies ini biasanya ditemukan di air tenang atau mengalir lambat dan disinari matahari langsung. Habitatnya sendiri yaitu kolam-kolam kecil di dekat pantai, mata air, saluran irigasi, bekas atau tapak roda, sumur, parit, sawah, sungai, tabak, lagun, dan kobakan. Anopheles fagus sendiri itu cenderung bersifat zoofilik atau lebih menyukai darah hewan. Selanjutnya ada Anopheles barbirostris. Anopheles barbirostris sendiri itu cenderung tertarik menghisap darah manusia atau antropofilik, memiliki perilaku zoofilik dan beristirahat di dalam rumah endofilik. Habitat perkembangbiakan nyamuk ini terdapat pada dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan seperti persawahan, kobakan, bekas kolam, rawa, saluran atau selokan, dan mata air. Larva dapat ditemukan pada air keruh maupun jernih. Selanjutnya ada Anopheles subpictus. Subpictus sendiri beristirahat di luar rumah dan kandang ternak. Habitat ditemukan pada rawa, kolam ikan itu ada kolam ikan mujair dan bandeng. Larvanya dapat hidup di air jernih maupun keruh, di air tawar maupun air payu. Selanjutnya Anopheles sundaicus. Untuk sundaicus itu sering ditemukan di pantai. Berkembang biak di air payau,
campuran air tawar dan asin. Larvanya senang sinar matahari atau disebut heliofilik. Untuk nyamuk ini cenderung menghisap darah manusia atau hewan, aktif mencari makan pada malam hari, tempat menghisap darah cenderung eksofagik, dan istirahat cenderung endofilik. Selanjutnya ada Anopheles maculatus. Maculatus sendiri itu menghisap darah, istirahat di luar rumah, pada kandang ternak cenderung menghisap darah hewan. Habitat perkembangbiakannya itu berupa genangan air pada tepi sungai, rembesan, dan sawah yang airnya mengalir lambat. Biasanya beristirahat di kandang ternak sekitar kebun sawit dan kopi, lubang tanah pada tembing, kebun salak, dan biasanya pada pagi dan siang hari. Selanjutnya ada Anopheles aconitus. Aconitus sendiri beristirahat di luar rumah di sekitar kandang ternak, cenderung esofagik dan eksofilik. Berkembang biak di air yang tenang atau sedikit mengalir seperti sawah. Next, itu adalah Anopheles koci. Koci itu menghisap darah dan beristirahat di luar rumah, yaitu kandang ternak. Habitat perkembangbiakannya yaitu kobakan, sungai kecil, sawah, kolam, selokan, dan genangan air. Ditemukan juga pada ekosistem hutan dan non-hutan dekat permukiman. Selanjutnya ada Anopheles indefinitus. Indefinitus beristirahat di luar rumah, yaitu kandang ternak. Ditemukan pada habitat sungai dengan air yang jernih, saluran irigasi, persawahan, kobakan, kubangan kerbau, selokan, rawa, lagun, sumur, lubang akar pohon kelapa, genangan air pada perahu, pijakan kaki, dan selokan. Selanjutnya ada Anopheles annularis. Annularis itu menghisap darah dan beristirahat di dalam dan di luar rumah, sekitaran kandang ternak. Habitat perkembangbiakannya di sawah dan pantai. Selanjutnya ada Anopheles flavirostris. Flavirostris menghisap darah di dalam dan di luar rumah sekitar kandang ternak. Biasanya ditemukan di kaki gunung, daerah hutan, dan kolam. Selanjutnya ada Anopheles tessellatus. Tessellatus sendiri itu beristirahat di dalam dan di luar rumah sekitar kandang ternak, cenderung menghisap darah hewan. Larva ditemukan di kobakan, sungai kecil, sawah, dan genangan air. Selanjutnya ada Anopheles umbrosus. Umbrosus menghisap dan beristirahat di dalam dan di luar rumah sekitar kandang sapi. Habitat perkembangbiakannya biasanya terdapat di rawa yang di sekitarnya banyak terdapat pohon atau hutan lebat dan tidak menyukai habitat perkembangbiakan yang terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya ada Anopheles minimus. Untuk minimus ini dia menghisap darah dan beristirahat di dalam dan di luar rumah di sekitar kandang. Nyamuk ini bersifat zoofilik namun lebih tertarik menghisap darah manusia dibandingkan darah hewan. Banyak ditemukan di daerah kaki perbukitan. Selanjutnya ada Anopheles barbumbrosus. Barbumbrosus ditemukan pada hutan dan non-hutan dekat permukiman. Larvanya lebih menyukai habitat yang mendapat sinar matahari langsung maupun tidak langsung. Kolam air tergenang, genangan di sepanjang tepi sungai dan sawah, pernah juga ditemukan pada rawa dan kolam pemandian. Selanjutnya ada Anopheles farauti. Untuk farauti ini ditemukan di wilayah pantai sampai pegunungan. Larva nyamuk ini ditemukan di ketiak daun pisang, kobakan, tepi sungai, kolam, dan rawa air tawar. Habitat perkembangbiakan larvanya itu antara lain pada perairan air tawar, dan air payau, serta menyukai paparan sinar matahari. Larvanya ditemukan di rawa-rawa, kolam, laguna di mana terdapat vegetasi, parit, dan di sepanjang tepi sungai, di sepanjang sungai. Selanjutnya ada Anopheles punctulatus. Punctulatus ini menghisap darah hewan dan manusia. Larvanya berkembang biak di daerah kolam terbuka dengan air kolam yang jernih atau keruh, tanpa adanya vegetasi air, genangan air terbuka, bekas tapak kaki hewan atau manusia, bekas jejak ban mobil, genangan air di ban bekas, dan pelepah pohon sagu. Selanjutnya ada Anopheles coliensis. Coliensis ini menyukai darah manusia dan hewan seperti anjing, babi, dan burung, tetapi lebih menyukai darah manusia. Larva dapat ditemukan pada kolam rawa di sepanjang hutan, rawa hutan sagu, kolam permanen dan semi permanen dengan air dangkal, ditemukan pada habitat yang terpapar cahaya matahari langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada Anopheles ludloae. Ludloae ini cenderung menghisap darah manusia, ditemukan di ekosistem hutan dekat dan jauh dari permukiman. Selanjutnya ada Anopheles bancrofti. Bancrofti menghisap darah manusia dan hewan, tapi lebih cenderung menyukai darah manusia. Selanjutnya ada Anopheles longirostris. Longirostris ditemukan dekat dan jauh permukiman menghisap darah manusia di luar rumah.
Selanjutnya ada Anopheles hinesorum, itu bersifat zoofilik dan ditemukan menghisap darah hewan ternak. Selanjutnya ada Anopheles pedicliniatus, itu ditemukan di ekosistem hutan dekat dan jauh permukiman dan non hutan dekat permukiman. Larvanya ditemukan di sawah, kolam tidak produktif, parit, dan rawa-rawa. Tipe habitatnya itu ditemukan yang di Thailand itu di tepi sungai, kolam, parit, rawa, sawah, dan kolam ikan. Selanjutnya ada Anopheles meraukensis. Meraukensis ini cenderung menghisap darah manusia dibandingkan hewan ternak. Larvanya ditemukan di kolam yang tidak terpakai, kolam tanah, saluran irigasi, parit dengan sedikit serasa, rawa, bekas jejak roda kendaraan yang ditumbuhi ganggang, serta di sawah yang baru dialiri air. Dan seringkali larvanya ini berhabitat di tempat berair segar tanpa tanaman peneduh apapun, sehingga langsung terpapar sinar matahari. Selanjutnya adalah Anopheles annulipes. Annulipes sendiri tidak menghisap darah manusia dan termasuk zoofilik. Yang terakhir itu ada Anopheles aitkenii, ditemukan pada ekosistem pantai dan menghisap darah manusia. Habitat nyamuk ini yaitu di perkebunan, lahan basah, pertanian, hutan, ladang, gunung, bukit, atau dataran. Habitat perkembangbiakan utamanya itu adalah sungai yang mengalir tidak terus-menerus dan mata air. Baik, itu untuk hasil penelitian dari jurnal review saya. Selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan pada jurnal ini, jurnal penelitian ini menjelaskan bagaimana persaudaraan nyamuk Anopheles dari berbagai macam sumber jurnal penelitian. Untuk kekurangannya, jurnal ini masih kurang menjelaskan terkait peran dari macam-macam spesies Anopheles yang tadi telah dijelaskan pada hasil penelitian. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, nyamuk Anopheles yang sudah terkonfirmasi sebagai vektor malaria di Provinsi NTT yaitu Anopheles barbirostris, Anopheles subpictus, Anopheles sundaicus, Anopheles flavirostris, dan Anopheles minimus. Untuk di Provinsi Papua yaitu ada Anopheles farauti, Anopheles punctulatus, dan Anopheles lungirostris. Sedangkan di Provinsi Papua Barat yang sudah terkonfirmasi yaitu Anopheles longirostris. Baik, itulah kesimpulan dari jurnal review saya, dan juga ini mengakhiri penjelasan saya, review saya terkait jurnal yang telah saya review ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf jika masih ada salah kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada penulis dan teman-teman yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.